Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adifa Purwota Ayuni dengan teman saya Firmana Pramesti Regita Cahyani. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan penjelasan mengenai penguatan partai politik dan sistem pemilihan umum. Seperti yang kita tahu, dunia perpolitikan kita pada saat ini erat kaitannya dengan penyimpangan yang pada akhirnya menimbulkan stigma negatif bagi politik itu sendiri. Sering kali ditemukan fakta bahwa para petinggi politik lebih suka memperkaya diri daripada mengurusi kesejahteraan masyarakatnya. Hal tersebut juga menjadi salah satu hal yang melatar belakangi dari dilakukannya penguatan partai politik dan sistem pemilihan umum. Hal ini tidak lain bertujuan untuk memperbaiki sistem perpolitikan yang ada. Kita akan lanjut ke pembahasan pertama mengenai penguatan partai politik. Penguatan ideologi partai politik. Ideologi memanglah sangat berperan penting dan tidak dapat dipisahkan atau dihilangkan karena ideologilah yang akan membentuk identitas partai tersebut. Inilah tantangan dari setiap partai yang ada. Jadi bagaimana partai tersebut mampu membangun basis ideologi yang jelas dan dapat diterima di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, ideologi tersebut juga harus mampu untuk menjawab setiap persoalan bangsa. Maka, untuk membangun image positif suatu ideologi di tengah-tengah masyarakat, dibutuhkanlah komunikasi politik yang tepat dan efektif. Berikut adalah 4 contoh komunikasi politik. Yang pertama adalah isu politik. Dalam memperkuat ideologi, maka Litbang perlu untuk mengangkat isu-isu politik kepada pimpinan partai. Tentunya, isu tersebut harus relevan dengan ideologi partai tersebut. Yang kedua adalah agenda politik. Agenda politik merupakan rancangan kerja atau program dari partai politik yang sifatnya lebih real dari isu politik. Selain itu, di dalam agenda politik terdapat juga tujuan dan pencapaian yang hendak dicapai oleh partai politik. Selanjutnya adalah pengembangan politik. Dalam rangka pengembangan partai politik, divisi Litbang juga harus melakukan kegiatan ini baik secara internal maupun eksternal. Atas dasar evaluasi inilah partai politik selalu memperbaiki kelemahannya. Dan yang terakhir adalah konsistensi ideologi. Ancaman terjadinya pergeseran ideologi partai politik tidak hanya berasal dari luar partai. Disinilah letak pentingnya peran divisi Litbang untuk menjaga konsistensi ideologi partai politik. Selanjutnya adalah memperkuat sistem rekrutmen dan pola kaderisasi partai politik. Parpol dengan pola kaderisasi yang rapi disertai dengan penjenjangan kader yang memadai dan komitmen yang tinggi terhadap kaderisasi akan melontarkan kader-kader mumpuni dan siap menduduki jabatan-jabatan politik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka menyiapkan kader partai politik yang baik adalah sebagai berikut. Langkah pertama adalah proses rekrutmen calon anggota partai politik haruslah diikuti dengan sistem seleksi yang ketat. Kedua, setelah anggota partai politik diterima, maka mereka hendaknya diberikan masa orientasi dan juga sosialisasi dalam rangka mengenalkan ideologi dan program-program partai politik tersebut. Selanjutnya adalah kegiatan setiap anggota partai politik perlu diberikan pembinaan atau bimbingan yang baik. Dan yang keempat, partai politik harus mempersiapkan setiap kadernya untuk mengisi jabatan politik tertentu dengan memakai prinsip skala prioritas berdasarkan kecakapan. Yang kelima, perlu adanya pembatasan masa bakti anggota partai. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga kesehatan dan regenerasi dalam
keanggotaan partai. Dan yang terakhir, partai politik perlu menerapkan sanksi tegas terhadap kadernya yang telah terbukti melakukan pelanggaran baik pidana maupun moral. Selanjutnya adalah penguatan sistem fundraising partai politik. Salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan partai adalah pendanaan. Namun, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pendanaan partai sering kali bermasalah dan disalahgunakan. Untuk membantu menyelesaikan permasalahan terkait pendanaan ini, ada satu potensi yang belum digarap oleh parpol secara maksimal, yakni iuran anggota. Baik, kita lanjut ke pembahasan kedua mengenai penguatan sistem pemilu. Dengan poin A, yaitu meningkatkan daya kritis pemilu. Telah disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa kualitas pemilu sangat dipengaruhi oleh keberadaan pemilih yang kritis. Jadi pemilih kritis atau pemilih terdidik akan dihasilkan dari sebuah proses pendidikan politik yang dilakukan secara terus-menerus. Hal ini bertujuan agar setiap individu mampu memberikan partisipasi politik yang aktif di masyarakatnya. Pendidikan politik merupakan aktivitas yang akan terus berlangsung sepanjang hidup manusia, dan itu tidak mungkin terwujud secara utuh kecuali dalam sebuah masyarakat yang demokratis. Berikut adalah beberapa aktor yang berperan memberikan pendidikan politik. Yang pertama adalah partai politik atau parpol. Partai politik adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi anggotanya dan juga masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Hal ini karena memberikan contoh kepada masyarakat bagaimana berpolitik dengan benar merupakan salah satu bentuk pendidikan politik yang paling ampuh. Yang kedua adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu atau KPU atau juga Bawaslu. Menurut Ahdiana, pada dasarnya tugas lembaga pemilu dalam pendidikan politik mencakup dua hal. Yaitu yang pertama adalah melaksanakan pemilu secara jujur dan adil, serta melakukan sosialisasi dan konsultasi publik tentang sistem pemilu yang dilaksanakan. Yang kedua adalah memandu masyarakat tentang nilai-nilai berbangsa yang menjadi skala prioritas pemilu 2009 berdasarkan pemetaan sosiopolitik pemilu, baik pemetaan pemilu sebelumnya maupun kebutuhan pendidikan warga negara di masa yang akan datang. Lalu ada pers. Besarnya peran pers dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat memang tidak hanya dilihat dari seberapa banyak iklan atau program mengenai pemilu yang disampaikan, akan tetapi akan jauh lebih penting jika dari itu adalah seberapa berkualitas program tersebut bagi masyarakat. Selanjutnya adalah lembaga pendidikan dan juga masyarakat, dan poin-poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Firmana Pramesti Regita Cahyani. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yakni tentang lembaga pendidikan. Di mana lembaga pendidikan ini secara moral, lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab secara etis atas persoalan-persoalan politik bangsa dengan membenahi etika politik bangsa. Nah, menurut Mufid berpendapat bahwasanya secara makro dunia pendidikan harus menjalankan dua fungsinya, yaitu yang pertama ialah
menjadi pendukung sistem politik dan ideologi negara yang telah diyakini kebenarannya seperti ideologi Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nah, yang kedua ialah mampu melakukan kritik terhadap budaya politik yang dianggap menyeleweng. Nah, selanjutnya menurut Agus Marsidi ada dua macam peran guru, yakni yang pertama itu guru berorientasi kepada kepentingan negara. Nah, yang kedua itu guru berperan sebagai agensi. Nah, selanjutnya tentang masyarakat, di mana pendidikan politik bagi warga negara perlu dilakukan untuk menentukan pilihannya yang cerdas. Oleh karena itu, masyarakat juga harus melakukan pembelajaran secara horizontal untuk mengetahui sejauh mana mereka mengetahui secara cukup kandidat-kandidat yang muncul untuk dapat mewakili aspirasi mereka. Nah, selanjutnya tentang mencegah pemilu berbiaya tinggi, di mana yang pertama itu ialah pelaksanaan pemilu serentak, di mana maksudnya menggabungkan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu eksekutif dalam satu hari H pemilihan. Nah, selanjutnya penguatan pengaturan terkait dana kampanye, di mana ada dua macam penguatan, yakni yang pertama ialah setiap individu caleg juga seharusnya menjadi subjek pelapor di samping partai politik. Nah, yang kedua itu aturan terhadap pembatasan belanja kampanye peserta pemilu memang sesudah tidak mungkin untuk diganggu gugat lagi. Selanjutnya tentang penerapan e-voting, di mana e-voting adalah suatu sistem pemilihan di mana data dicatat, disimpan, dan diproses dalam bentuk informasi digital, yang di mana e-voting adalah solusi untuk permasalahan yang timbul dari pemilu yang diadakan secara konvensional. Nah, terdapat manfaat penerapan e-voting. Yang pertama ialah mempercepat perhitungan, yang kedua ialah hasil perhitungan suara lebih akurat, dan selanjutnya menghemat bahan cetakan untuk kertas suara, menghemat biaya, menyediakan akses terhadap kaum yang keterbatasan fisik dan waktu, yang selanjutnya informasi lebih banyak, dan yang terakhir itu kertas suara dibuat dalam berbagai versi bahasa. Nah, selanjutnya tentang hambatan menerapkan e-voting. Menurut Gutsalis, terdapat beberapa hambatan dalam penerapan e-voting, yakni yang pertama ialah difficulty of changing national election laws, yaitu kesulitan dalam mengubah undang-undang pemilu nasional. Nah, selanjutnya security and reliability of electronic voting, di mana maksudnya itu menjanjikan keamanan dan keandalan pemungutan suara elektronik. Nah, yang ketiga, equal access to internet voting for all socio-economic, di mana adanya kesenjangan digital menyebabkan sulitnya melaksanakan e-voting berbasis internet. Nah, yang keempat itu difficulty of training election judges on a new system, di mana harus melakukan pelatihan terhadap para saksi dan pengawas pemilu terlebih dahulu. Nah, selanjutnya political risk associated with training a new system, di mana berisiko terhadap keabsahan hasil pemilu. Nah, yang terakhir itu need for security and election expert, di mana yaitu membutuhkan ahli keamanan teknologi. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.